Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di konten Insan Praja yang mudah-mudahan para netizen, para pemerhati, pemirsa dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya sapa untuk para netizen dan pemerhati serta sahabat Insan Praja dimanapun berada, yang ada di dalam Indonesia, yang ada di Jawa, di Madura, di Bali, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, seluruh Indonesia. Saya doakan semoga kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah dan dipermudah segala urusannya dan dibukakan pintu-pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para pemerhati dan para netizen yang ada di luar negara Indonesia, yang ada di Malaysia, di Hong Kong, di Arab Saudi, di Brunei Darussalam, di Taiwan, di Jepang, seluruh dunia, saya doakan yang masih setia menonton channel kita, semoga kalian semuanya juga selalu dalam lindungan Allah dan dipermudah segala urusannya. Dan segala rezekinya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Untuk para jamaah, para saudaraku, para sahabatku, jamaah beliau atau murid beliau, guru kami Sang Hyang Nurcahening Nirwana, semoga yang sedang menjalankan amaliyah diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Dan semoga yang belum dimampukan untuk menjalankan amaliyah, semoga segera diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di konten kali ini kita akan membahas lagi tentang bencana di Nusantara ini. Mengingat sekarang ini banyak sekali bencana-bencana yang terjadi, entah itu banjir bandang, gempa bumi, ya benar, puting beliung, kabarnya juga akan ada tsunami. Itu kan banyak sekali sekarang bencana yang terjadi. Sebenarnya itu ada apa di sisi gaibnya tentang bencana-bencana itu didatangkan oleh Allah, ataupun nanti hanya saja memberikan peringatan itu, ataukah kalau dalam mungkin pengamatan manusia BMKG itu kan terjadi pergeseran bumi. Nah itu, jadi nanti monggo jenengan diteruskan lagi apa saja nanti yang akan dikuak di sisi konten kali ini. Kenapa Insan Praja itu menguak bencana-bencana di akhir zaman? Karena zaman ini sudah akhir gitu kan. Perlu dibahas lah untuk mengingat diri saya dan untuk kita semua, maksudnya itu ya. Biar kita itu selalu ingat pada Allah, maksudnya. Udah. Mari kita mulai. Sebelum saya masukkan, saya akan kunci dulu tubuh mediator ini biar tidak ada penyusup dari luar ataupun dari dalam.
saya masukkan, tidak bisa masuk otomatis. Kalau ada yang masuk penyusup, otomatis hutan dan keluar semuanya. Nah, saya akan memanggil dari gaib yang paling tahu, ya tentunya tentang Nusantara, negeri kita, negeri Nusantara ya. Saya panggil kaibilan yang sudah muslim, yang paling tahu tentang keadaan di zaman sekarang ini. Saya akan panggil Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu. Saya persilahkan masuk, hadir. Kami sudah muslim, saya akan panggil hadir, masuk dalam tubuh mediator di hadapan saya ini. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah panjenengan mau hadir. Dan golong panjenengan ini siapa? Saya yang menduduki tanah Jawa ini sejak dahulu tanah Jawa ini ada. Benarkah saudara ini, benarkah kata saudara ini? Ya. Kalau dari golongan apa? Saya dari golongan roh. Dari golongan roh. Ya. Ya sudah. Ini untuk meyakinkan saya, akan saya protek tentang kebenarannya, boleh ya? Boleh, silakan. Ya, permisi. Dengan izin kepada saya, percaya ini akan saya protek kepada ini. Jikalau perkataannya yang dalam tubuh ini bohong, sekarang juga lempar ke neraka. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya, maaf, terima kasih. Saya minta maaf atas kelancangan saya tadi menghadirkan panjenengan ke sini. Itu hanya untuk memenuhi pertanyaan saya. Boleh saya bertanya? Silakan. Ini mengenai akhir zaman, banyak bencana yang di Nusantara ini, mungkin dari tsunami, puting beliung, banjir bandang, dan lain-lain. Sekarang itu sudah dimulai. Nah, itu kalau menurut panjenengan itu pertanda apakah? Mohon dijelaskan pada kami. Itu tidak ada pertanda apa-apa. Biarkan semua manusia di muka bumi ini merasakan akibatnya apa yang telah diperlakukan. Biar mereka itu sadar. Kami semua tidak bisa apa-apa. Ya. Yang di tanah Jawa ini tidak bisa apa-apa kalau sudah melihat para penduduk bumi yang ada di tanah Jawa ini berbuat semena-mena. Biarkan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menghukum mereka. Berarti ini sudah, biarkan alam yang mengadili mereka semua. ya. Biar musnah.
Tanah Jawa tidak butuh manusia yang seperti itu. Biarkan mereka dilenyapkan oleh para bencana-bencana yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Dulu kami para penduduk Tanah Jawa masih bisa untuk menolong mereka, tapi sekarang banyaknya manusia yang berbuat atas kezaliman itu sendiri. Nah, ini ada pertanyaan lagi tentang Pulau Jawa ini. Itu akan ada tsunami setinggi 34 meter. Nah, itu benarkah? Ya, itu akan melenyapkan daerah-daerah di mana daerah itu para pemerintahnya zalim kepada rakyatnya. Banyak manusia-manusia yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak bencana-bencana di dunia ini, di Nusantara ini. Jangan berpikir kalau di dunia luar sana, di daerah barat sana bebas. Kenapa Allah memberikan bencana di Nusantara kita ini? Itu tandanya Allah sayang, ingin kita kembali kepadanya. Ya, benar. Ya, jadi ada orang, kalau sudah Allah itu membiarkan di mana negara itu atau daerah itu sudah bebas melakukan kemaksiatan merajalela, itu tandanya Allah tidak sayang kepadanya. Biarkan nanti ketika di yaumul hisab sana, di akhirat sana, merasakan akibatnya. Sebenarnya di tanah Jawa ini, di mana umatnya, para manusia itu yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu tak ingin hamba-hambanya tersesat jalan. Pertama, Allah memperingatkan secara halus. Ketika sudah tidak bisa diperingatkan secara halus, maka akan diperingatkan secara besar-besaran seperti gempa, tsunami, angin puting beliung, banjir. Kalau Allah memperingatkan angin puting beliung itu di suatu daerah, itu berarti banyak melakukan praktek riba. Itu kalau angin puting beliungnya kecil, maka di suatu daerah itu skala dari praktek riba kecil. Maka kalau angin puting beliungnya sudah besar, maka skala perbuatan atau praktek riba itu sudah besar dan merajalela. Dan tanda Allah memperingatkan banjir bandang, tandanya suatu rakyat di situ banyak yang melakukan dosa-dosa maksiat seperti zina dan mengurangi timbangan. Banyak yang tidak adil. Ketika Allah sudah memperingatkan besar-besaran seperti gempa bumi, tandanya di suatu wilayah itu banyak orang yang mempelajari ilmu perdukunan, ilmu hitam, serta banyak kemaksiatan atau dosa-dosa besar. Banyak hubungan antar laki-laki dan antar laki-laki, perempuan dan perempuan. Jika tsunami itu datang, maka disitulah letak pemerintah yang zalim kepada rakyatnya. Akan dihempaskan semuanya. Biarkan semuanya merasakan atas perbuatannya.
kalau sudah diperingatkan seperti itu tetapi tidak mau sadar, biarkan alam yang menghabisi atau melenyapkan mereka atas kehendaknya yang Maha Esa. Iya, ya. Jadi apa tadi, tsunami, gempa bumi itu tidak ada sangkut pautnya dengan pergeseran mungkin dia dari segi ilmu lain itu loh, ada yang gesekan itu enggak ya sebenarnya? Tidak, itu kuasanya Allah untuk memperingatkan. Kalau manusia masih berpikir seperti itu tanda bodohnya manusia itu. Tidak mau ingat dan kembali, malah menyangkut pautkan dengan ilmu-ilmu logika. Sesungguhnya kuasanya Allah itu tidak sama sekali bisa dilogika, dijangkau pakai akal logika. Iya, iya. Apakah ketika Allah sudah menurunkan bencana-bencana tsunami atau gempa, bisakah manusia menanggulanginya? Tidak kan? Iya, tidak ada yang bisa itu. Kuasanya Allah itu di atas segala-galanya. Manusia pun tidak akan bisa menjangkaunya. Sekarang banyak manusia ketika diperingatkan itu malah menyangkut pautkan dengan akal logika mereka. Suatu ini, tanah ini terbelah karena ini. Itu salah. Itulah Allah memberikan peringatan besar kepada manusia supaya mereka mau sadar dan kembali. Tandanya Allah sayang, tidak mau umatnya, hambanya tersesat. Adakah musibah yang akan datang itu untuk manusia masih ada waktu untuk meminta ampun pada Allah mungkin dengan cara itu? Ya. Waktu ampunan yang diberikan Allah itu sangatlah luas. Mulai dari sekarang minta ampunlah dan bertaubatlah kepada Allah sebelum kemurkaan itu menimpamu. Jadi kalau semua orang nanti mau minta ampun pada Allah dimulai dari sekarang, tsunami itu bisa ditunda apa mungkin gimana? Ya, kalau pemerintahnya sudah tidak zalim pada rakyatnya, sudah berlaku adil, sudah tidak ada yang melakukan dosa-dosa, kemungkinan besar tsunami itu tidak akan datangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya. Ya mudah-mudahan semua pemimpin kita itu sadar yang berbuat zalim tadi segera kembali pada Allah dan minta ampunan pada Allah biar negeri kita ini terselamatkan gitu. Ya. Ya mungkin ada yang perlu disampaikan untuk yang lain bagi seluruh umat manusia mungkin silakan. Perbanyaklah bersolawat sallallahu ala Muhammad. Perbanyaklah berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Itu suatu senjata di akhir zaman ini supaya manusia itu tidak mudah diprovokasi atau dipengaruhi. Ya. Itu saja. Saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf telah mengganggu panjenengan tadi memanggil hadir di sini hanya untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Enggak apa-apa ya? Iya. Saya mohon dimaafkan karena saya juga ingin tahu dan ingin mencari pengalaman mungkin di panjenengan. Monggo silahkan sekarang kembali ke tempat panjenengan tadi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
masih kenapa mungkin sahabat Insan Fajar mungkin bertanya-tanya dalam hati kenapa kontennya kok menguak akhir zaman terus. Ya memang itu yang harus kita ingat-ingat bagi kita semua, karena itu juga menyangkut keselamatan kita ya. Iya. Jangan negeri kita mungkin di Nusantara semua jangan terkena semua itu gara-gara kita lalai mungkin dalam mengingatnya Allah tadi, minta ampunan tadi. Ternyata tadi gini, ada penyampaian dari beliau tadi yang hadir, masalah tsunami yang tingginya 34 meter itu bisa direda, bisa ditunda mungkin kalau pejabat pemerintah itu tidak berbuat zalim pada rakyatnya gitu, katanya gitu. Ya tapi itu jangan dipercaya sahabat-sahabat Insan Fajar dengan begitu saja. Mari kita ambil hikmahnya ya. Ya, betul. Karena konten ini tidak mewakili kebenaran. Mari kita ambil sisi positifnya saja gitu loh maksudnya. Yang baik-baik kita ambil, jangan diperdebatkan. Yang nggak suka ya nggak usah dimasukkan, buang aja gitu aja. Anggap saja ini sebagai hiburan ya. Silakan ada tambahan sedikit. Sudah cukup. Sudah. Terima kasih atas perhatiannya Insan Fajar dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya, atas tontonannya. Karena sahabat Insan Fajar lah kita bisa mengasih motivasi dan hiburan ya. Ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.